warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa min isnati ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua PDM, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banjarnegara serta segenap jajaran, yang terhormat Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Banjarnegara serta jajarannya, segenap pimpinan cabang Aisyah Muhammadiyah, demikian juga pimpinan ranting serta pimpinan utum sekecamatan Pajawaran yang nantinya akan bermusyawarah mengikuti agenda tata cara atau organisasi. Demikian pula yang kami hormati, yang terhormat Forkompicap dari Kecamatan Pajawaran, Bapak Camat ada yang mewakili, Bapak Dan Ramil ada yang mewakili, begitu juga Bapak Kapolsek ada yang mewakili, serta hadirin yang dirahmati Allah. Adalah satu kesyukuran yang luar biasa kita wujudkan kehadiratnya pada pagi siang hari ini. Oleh Allah kita diberi kesempatan atas dasar iman dan Islam yang kepada kita menghadiri kegiatan rangkaian kegiatan dari musyawarah cabang Muhammadiyah dan Aisyah di Kecamatan Pajawaran, Kabupaten Banjarnegara. Rangkaian kegiatan organisasi sejak muktamar yang kita ikuti bersama di Kota Solo bulan November yang lalu hingga nantinya sampai musyawarah ranting adalah sebuah agenda organisasi. Saya sendiri juga ngatur kegiatan kemarin kami rakernas LRB atau DMC di Tangerang. Kita masih ngatur jadwal, bergantian majelis lembaga juga menyelenggarakan rakernasnya. Ini sebuah agenda organisasi. Tetapi muncul satu pertanyaan. Mungkin ibu bapak yang sepuh pernah mendengar nama Allahumarhamhu Bapak Jendar Tamimi. Suatu saat ketika saya akan berangkat muktamar pemuda Muhammadiyah, beliau tanya pada saya, "Bud, ono apa kok kowe arep muktamar ki? Apa memang wektune wis muktamar atau ada agenda yang memang perlu bermuktamar?" Saya tidak bisa menjawab secara langsung. Secara aturan organisasi itu waktunya muktamar. Tetapi jangan sampai hanya kemudian wis wektune yo dianake sehingga nanti muktamar sampai musran selesai tidak ada sesuatu perubahan yang bermakna bagi Persyarikatan Muhammadiyah. Nyuwun sewu kalau saya sebut Persyarikatan Muhammadiyah berarti beserta Aisyah dan segenap urtum-urtumnya. Dari setiap pembaruan dalam agenda organisasi harus punya makna perubahan. Seperti juga hari ini tahun baru Hijriah ada makna perubahan. Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, itu juga yukhriju minadh dhulumati ilan nur, perubahan dari zaman kegelapan kepada zaman pencerahan. Maka kemudian setiap perubahan tentu menghendaki perbaikan. Kalau nanti siapapun yang terlebih di muscap ini, semuanya tentu berharap ada perubahan menuju perbaikan. Yang tidak tentu akan mengatakan alhamdulillah, saya yakin nanti yang pengurus baru akan mampu melakukan perbaikan. Yang terpilih yang baru pun akan mengatakan nyuwun sewu Bapak Ibu, saya akan melanjutkan kegiatan amanah ini. Sehingga perjalanan kegiatan permusyawaratan Muhammadiyah berlangsung dengan seksama. Sejak 85 Muktamar Solo, saya ini membantu di panitia pemilihan 85, 90, 95, 2000, 2005
Muktamar 2010-2015 kemarin di Makassar 22 saya sekretaris panitia pemilihan. Jadi bapak-bapak yang kemarin hadir di Solo melaksanakan hak pilihnya ya pas ketemu saya. Tapi lepas dari itu, di pembukaan atau di rangkaian kegiatan musyawarah cabang ini, saya diminta bicara tentang satu hal yang menarik. Seperti terpampang pada banner di atas itu. Salah satu pesan Kiai Dahlan. Hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Ini sebuah kata yang sering menjadi ikon persyarikatan Muhammadiyah, tetapi nyuwun sewu, kadang kemudian maknanya tidak persis seperti yang dimaui di jalan Ahmad Dahlan. Seorang pimpinan Muhammadiyah melihat guru-guru yang bekerja di Muhammadiyah. Kalau yang bekerja di persyarikatan Muhammadiyah, apakah dia tidak berhak mendapatkan maisha yang layak? Ini sebuah kata yang kemudian jangan disalahartikan. Seorang dokter yang bekerja di institusi rumah sakit PKU Muhammadiyah, apa kemudian tidak berhak mendapatkan maisha yang memadai? Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kapan Kiai Dahlan mengucapkan kata-kata itu? Saya yakin di antara kita belum pernah ada yang mendengarnya langsung dari Kiai Dahlan. Menurut riwayat, amanat pesan Kiai Dahlan itu tidak disampaikan di pidato semacam ini, tetapi disampaikan kepada keluarganya menjelang akhir hayatnya. Kenapa Kiai Dahlan mengucapkan itu? Ini menarik untuk kita kaji. Karena Kiai Dahlan melihat pada tahun 23 Muhammadiyah sudah berkembang, sudah punya amal usaha. Kiai Dahlan tidak pengen keluarganya kemudian menikmati amal usaha itu karena merupakan anak cucu keturunan Kiai Dahlan. Dzurriyyah Kiai Dahlan kita hormati, tetapi bukan berarti kemudian mereka berhak mewarisi dalam artian harta kekayaan persyarikatan Muhammadiyah. Saya kenal salah seorang cucu Kiai Dahlan, cicit Ibu Wiwit, putri Ibu Hadiroh, dulu PP Aisyah. Beliau sekarang menjadi salah satu fungsionaris dari Majelis Pustaka Dihormati. Dulu pernah menjadi sekretaris Bidang Besar Kasiatul Aisyah. Dia mengatakan, saya jadi PPNA, saya sekarang diserai tugas mengelola Museum Muhammadiyah bukan karena saya cucu Kiai Dahlan, tetapi karena bakti saya, kemampuan saya, dan saya diamanati itu. Bu Wiwit ini sejak ranting anak Indonesia di Kauman, naik di cabang, naik di daerah, naik di wilayah, sampai menjadi sekretaris umum Bidang Besar Kasiatul Aisyah. Bukan karena dia cucu Kiai Dahlan, tapi karena memang kerjanya sungguh-sungguh. Dia mengatakan, kalau saya ini kebetulan cucu Kiai Dahlan, itu hanya bonus saja. Maka Kiai Dahlan tidak pengen kalau orang mentang-mentang dzurriyyah cucu Kiai Dahlan untuk mengatakan, aku berhak warisan atas Muhammadiyah ini. Masjid di hadapan kita, sekolah, madrasah, ini dibangun oleh siapa? Oleh Persyarikatan Muhammadiyah dengan dana yang didapat dari warga persyarikatan. Apa kemudian anak keturunan Kiai Dahlan bisa meminta sesuatu? Maka dia mengatakan itu, wahai anak cucuku, hidup-hidupilah Muhammadiyah, lanjutkan gerak persyarikatan ini. Tetapi kamu jangan cari penghidupan, bekerja boleh, tetapi jangan cari penghidupan dalam artian untuk menggantungkan aku anak keturunan Kiai Dahlan. Saya harus mendapatkan sesuatu dari Muhammadiyah, bukan itu. Maka nyuwun sewu menjelang muktamar
di medsos agak ramai. Ada seorang cucu Kiai Dahlan minta undangan pembukaan utama. Panitia pusat PP sudah menyediakan, cuman ada aturannya bagaimana membaginya, semua ada jadwalnya. Ketika salah seorang cucu yang mohon maaf betul, kebetulan dia tidak aktif di Persyarikatan, minta undangan Yokose. Dia nulis di medsos tidak diberi. Sehingga kemudian yang ramai justru orang-orang di luar Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak menghargai duriyah Kiai Dahlan. Pada duriyah cucu-cucu yang lain yang aktif di Persyarikatan sama sekali tidak ada yang minta-minta seperti itu. Nah inilah yang menjadi penting dipahami. Jadi jangan disalahkan kalau kemudian ada guru, karyawan di Muhammadiyah, di rumah sakit, di madrasah, itu tetap berhak mendapatkan secara proporsional. Nah, ini yang harus dipahami. Tetapi menjadi menarik, kenapa Kiai Dahlan sampai ngendiko semacam itu? Nah, dalam pengantar awal saya sampaikan, Kiai Dahlan itu punya satu prinsip hidup. Istirakiyah Islamiyah. Apa itu? Hidup menurut kemauan Islam. Itu menjadi faham dalam diri Kiai Dahlan. Urip iki yo mek manut tata aturane agama Islam. Maka Kiai Dahlan mengatakan istirakiyah Islamiyah. Hidup menurut kemauan agama Islam. Apa itu kemudian? Maka juga Kiai Dahlan menyadari bagaimana saya bisa hidup menurut kemauan Islam. Ibu bapak yang hadir nyuwun sewu, pernah nggak milih, kenapa milih agama Islam? Saya juga belum pernah memilih. Saya lahir dari rahim ibu saya, bapak saya Islam. Saya dididik keluarga Islam. Saya bergerak di lingkungan organisasi Islam. Saya belum pernah memilih. Tetapi Kiai Dahlan itu meskipun lahir dalam lingkungan Islam, tapi dia kemudian mempertimbangkan jangan sampai Islam kita itu harus podo biasa, ini menjadi kebiasaan. Saya yakin Ibu Pascal lahir dalam lingkungan Islam, tetapi itu kita syukuri, bukan kemudian harus biasa nih. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau sholat zuhur nanti 4 rakaat karena apa? Harus biasa kita rokat baik. Ini sesuatu yang harus kita sadari betul. Kenapa? Karena hidup saya kemauan Islam nuntun ke sholat zuhur 4 rakaat kan gitu mestinya. Itu disadari betul Kiai Dahlan. Kalau saya bilang soal sholat hanya satu bagian. Tapi bagaimana kemudian memilih Islam tidak hanya kebiasaan. Karena waktu itu dia dan melihat orang beragama wis podo biasane. Nah, orang Jawa mengatakan wis podo date rasa kokean reko-reko diwawai. Saya itu pernah di Ranting Kauman panitia kurban. Biasanya tempatnya itu di halaman masjid sebelah timur. Karena tempatnya itu terbuka dan sok repot ngatur. Bu kita cari tempat tertutup yuk. Pak Budi reko-reko wawawi adat. Saya katakan Muhammadiyah itu gak sih muayadat supaya lu HP, saya katakan. Oh iya lah itu. Jadi kita merubah kebiasaan dari penting kalau kebiasaan itu cenderung tidak baik. Ya. Jadi kemudian bagaimana kita bisa memilih agama Islam sebagai agama pilihan kita? Allah menganugerahi kita akal. Dengan akal pikiran sungguh-sungguh mencari makna hidup. Pak Ketua Umum Persyarikatan Muhammadiyah Profesor Yahya Nafis selalu mengatakan, gunakan akal Anda secara sungguh-sungguh untuk memahami agama Islam, sehingga kita punya tata aturan yang mampu menggerakkan kita bersama dalam berislam. Karena apa Kiai Dahlan mendikau semacam itu?
Satu kata yang saya detik kalau ucapkan. Hidup hanya sekali, jangan sampai menyesal di akhirat nanti. Ketika pilihan kita Islam dan hidup kita hanya sekali, jangan sampai menyesal di akhirat nanti. Aku Islam, tapi ternyata Islam yang saya lakukan belum seperti yang dimaui oleh Rasulullah. Menyesal kita itu. Maka Kiai dari sejak awal selalu berpikir, iya caranya Islam itu benar seperti dimaui Rasulullah. Kiai Dahlan lahir tahun, saya ngerti Kiai Dahlan lahir tahun 1868. Dalam suasana masyarakat Jawa yang terjajah oleh Belanda. Kiai Dahlan mikir, saya beragama Islam yang saya yakini kebenarannya, yang punya ajaran yukhriju minadh dhulumati ilan nur. Ning wong agama Islam ning Jawa saiki kok bodoh, miskin, terjajah lagi. Salahé sapa? Mikir betul Kiai Dahlan waktu itu. Sehingga kemudian mikir sing salah pasti ada yang salah. Itu selalu menjadi perenungan Kiai Dahlan. Suasana Islam waktu itu. Maka menjadi penting bagi kita bersama memahami nek ngono ada sesuatu yang rusak. Kados mulai bapak ibu mempunyai sesuatu barang. Contohnya sepeda yang kata orang sekarang banyak orang seneng goes gitu ya, naik sepeda. Itu orang penak digoy. Regane larang nggak boleh terusin di atas 15 juta itu orang penak iya apa toh? Nek kudune di atas gitu atau apalagi yang udah di atas 30 juta meskipun penak orang penak. Ternyata ada sesuatu yang bisa saja tersalah setel atau apa itu. Ini kemudian menjadi pemikiran bagi itu bagi saya juga Islam ini mesti benar dari Allah yang diyakini kebenarannya. Nek kok umatnya kok terjajah, miskin, bodoh lagi. Ya jangan mikir sing salah ki sapa. Nah, tetapi luar biasanya Kiai Dahlan itu bukan orang yang suka nuding kesalahan orang lain. Kita mengetahui Islam itu datang dari tanah suci, gitu. Di bawah Rasulullah SAW, yang Rasulullah itu bisa diangkat menjadi nabi pada tahun tapi Muhammad lahir tahun berapa? 500. Rasulullah Muhammad orang yang sangat kita cintai lahir tahun berapa? 571. Orang itu kalau kepada orang yang sangat dicintai kan apal. 571. Jadi kalau waktu anak-anak ada lagu tahun fil atau 571 Masehi. Saya ingat tahunnya karena lagu-lagu itu. Cuman sekarang anak-anak nggak pernah dilatih lagu-lagu itu. Dulu NA, ada nggak NA sekarang ini? Teman-teman PDNA atau PCNA, kenapa nggak lagu-lagu dan pemandangan Syiah? Saya bukan NA, tapi saya baca pemandangan Syiah, kumpulan lagu-lagu dari Syiah luar biasa, yang bukunya itu disimpan di perpustakaan Leiden di Belanda. Bukunya cetakannya stensil, belum lama diperbaharui. Tapi isinya lagu-lagu yang mengandung sejarah luar biasa. Ya ini sekedar satu catatan. 571 Kiai Muhammad lahir. Usia 40 tahun berarti 611 beliau diangkat menjadi nabi. 611. Beliau menjadi nabi selama sekitar 23 tahun, ya. Berarti kan 611 tambah 23. 634 kan semacam itu kira-kira. Rasulullah mengajarkan agama selama 23 tahun, merubah masyarakat jahiliyah menjadi kuntum khaira ummat ukhrijat linnas, menjadi masyarakat yang punya peradaban terbaik, kata Allah. Itu kata Allah,
bukan kata Muhammad sendiri. Dalam arti yang relatif singkat mampu merubah. Karena apa? Ajaran Allah yang dilaksanakan secara benar. Keadilan mikir, nah kok ning Indonesia Islamnya malah jadi dijajah. Padahal Islam mestinya mampu merubah masyarakat yang gelap gulita menjadi masyarakat yang tercerahkan. Islam masuk Indonesia tahun berapa? Nah ini menjadi pertanyaan. Ada beberapa versi sejarah. Karena Islam masuk Indonesia jangan seperti bayangan sekarang. Sekarang apa yang terjadi di Jazirah Arab langsung buka HP kita ngerti. Saya tuh sering bayangin, Nabi Muhammad saiki ayat turun langsung kita nyimak, buka WA wis ngerti, buka web langsung ngerti. Tapi itu sekian abad yang lampau yang teknologi belum ada. Ada yang mengatakan utusan Rasulullah atau pada zaman sahabat sudah ada yang menyebarkan Islam ke Nusantara. Monggo sejarah. Tetapi salah satu bukti otentik istilah saya, ada sebuah makam di Jawa Timur yang merupakan makam Islam tertua sekitar abad ke-11 atau 12. Di situ tertulis nama Siti Maimunah, nama Arab. Sehingga itu dianggap oleh sebagian para ahli ini makam tertua. Berarti Islam masuk di Pulau Jawa sekitar abad 11 atau 12 pada zaman Majapahit. Apa Islam masuk di Jawa langsung lewat WA? Enggak kan? Islam dari Jazirah Arab masuk ke Persia. Persia sebelum Islam datang sudah punya agama belum? Ingat surat Ar-Rum, Ghulibatir Rum, ketika Rom dikalahkan oleh Persia. Persia itu sudah punya peradaban yang sangat maju mengalahkan Romawi pada zaman Rasulullah awal. Jadi Persia sudah punya budaya. Islam masuk lewat Persia. Dari Persia masuk anak benua India. Sebelum Islam datang, India itu apa? Peradabannya kan kita ngerti semuanya. Dari India masuk ke Malaka. Orang mengatakan Islam di Jawa datang dari India belakang, jadi mereka datang ke Jawa. Jawa sebelum Islam datang itu sudah punya budaya belum? Ada Majapahit, Sriwijaya, ada kerajaan-kerajaan besar, ada agama Buddha, ada agama Hindu. Itu kenyataan sejarah yang perlu kita mengerti. Sehingga Islam masuk ke Pulau Jawa yang dikenal tanpa peperangan, gitu. Para wali menyebarkan agama Islam melalui dikatakan akulturasi budaya. Tetapi memang dengan penghormatan kita kepada para wali yang menyebarkan agama Islam, ada yang belum selesai istilah saya. Sehingga Islam di Jawa itu Islam sing rada tercampur dengan budaya-budaya Jawa yang kurang baik. Bukannya budaya Jawa tidak baik, bukan. Ada budaya yang kurang baik. Kita melihat di lingkungannya, angger malam semua, kemis sore, wis do bingung golek kembang setaman sak totake. Masang ning cedak lawang, cedak iki. Ibu bapak kenal Ratu Pantai Selatan. Cerita loh ini ya. Kan ada cerita Ratu Pantai Selatan, Nyelorok itu lahirnya tahun berapa lahirnya? Lahirnya tahun gitu ya. Saya itu coba baca sejarah. Raja Mataram Islam itu kan Panembahan Senopati, ya kan? Yang nama mudanya siapa? Panembahan Senopati. Danang Sutawijoyo, anaknya Ki Gede Pemanahan. Karena berhasil membantu Sultan Hadiwijoyo mengalahkan Adipati Jipang, Aryo Penangsang, melalui satu pertandingan yang unik. Aryo Penangsang yang marah
naik kuda Gagak Rimang, kudanya namanya, nyebrang Bengawan Sore mau nyerbu Hadiwijaya. Hadiwijaya yang dulunya bernama Joko Tingkir, Mas Karebet pinter, ora dihadapi dhewe ngongkon Sutawijaya. Naik Gagak Rimang, buah kuda yang gagah. Sutawijaya itu naik kuda, pinter naik kuda. Kuda apa yang dinaiki oleh Sutawijaya? Kuda betina, jarang wedok nyuwun sewu. Diberi bekal tombak Kiai Pleret Adepono, Adipati Penangsang. Adipati Penangsang sedang marah besar karena bekasnya dipotong telinganya kan dalam cerita. Ditantang, wah dia orang yang marah luar biasa. Sampai patih mantaun adipatinya itu, waduh kok pesusu orang berbukan Melayu. Dalam saya metoke pakai kuda betina, Gagak Rimang kuda jantan, kuda betina sing doyak jarane. Sutawijaya pinter naik kuda muter-muter. Akhirnya Adipati Arya Penasi gak bisa menguasai kudanya. Sutawijaya loncat dari kuda tadi, tombaknya ditusukkan ke perutnya Arya Penangsang. Ususnya madel-madel istilahnya. Sampai ususnya kemudian diselempitkan di kerisnya. Ketika itu marah besar Arya Penangsang Sakti Mandraguna. Dikejarlah Sutawijaya, diinjak kepalanya, jatuh diinjak kepalanya. Wes saya kita kan mangsa patimu. Arya Penangsang narik kerisnya, bural ususnya hancur lebur mati. Kerisnya Arya Penangsang Kiai Sengkilat, dikatakan Arya Penangsang itu hanya bisa mati oleh kerisnya sendiri. Bener ya? Ini cerita. Tapi itu menunjukkan betapa berjasanya Sutawijaya, sehingga oleh Sultan Hidjo diberi tanah Mataram, Alas Mentawai yang menjadi kerajaan Mataram, kerajaan Islam pertama. Itu anak angkatnya dari Hadiwijaya. Ini perlu kita cerita untuk mengetahui lahirnya Ratu Nyai Roro Kidul tadi. Kemudian Sutawijaya mendirikan Alas Mentawai menjadi besar. Kerajaan Mataram bersaing dengan kerajaan bapaknya Pajang. Malah terjadi pertempuran. Pada saat pertempuran Pajang dan Mataram, sesungguhnya Toto Lairi mesti menang Pajang. Tetapi saya ketua LRB MDMC rada ngerti sejarah. Ketika Adipati Pajang mau nyerbu Mataram, Merapi memuntahkan awan panasnya, sehingga sebagian pasukannya Adipati Pajang hancur, sehingga kemudian Sutawijaya gampang mengalahkan. Itu kisah, itu cerita, sehingga Adipati Pajang Sutawijaya mendirikan kerajaan Mataram. Tetapi masyarakat ngerti Panembahan Senopati Raja Mataram ini durhaka kepada bapak angkatnya. Senopati ya judek, waduh aku dadi raja kok dadi rerasan rapi ning masyarakat ini, harus dibuat saya jadi sekti. Maka kemudian atas nasihat orang cilingnya diciptakan tokoh baru namanya Nyai Roro Kidul, penguasa Pantai Selatan yang dikatakan dikalahkan oleh Panembahan Senopati, bahkan legenda dikawini. Syaratnya setiap tahun harus nyerahke ubo rampe ke Nyai Roro Kidul, juga kepada penunggu Merapi yang pernah membantu awan panasnya menghancurkan Adipati Pajang. Itu cerita hidupan. Ketika Nyai Roro Kidul kalah, masyarakat wah rojoku sekti tenan, semuanya tunduk. Sehingga kemudian asal setiap tahun labuhan ning Pantai Parangkusumo. Bahkan pada saatnya air sungai di seputar Yogyakarta itu mengalirnya kan ke selatan ke pantai, balik ke utara. Masyarakat kaget, banyu kok milih ngalor. Itu karena apa?
menurut sejarah terjadi tsunami. Itu pernah terjadi tsunami itu. Tetapi kemudian dibuat cerita, itu saatnya Nyai Roro Kidul mengantarkan putranya hasil perkawinannya dengan Parensuropati. Putranya semakin luar biasa. Siapa yang diantar? Raden Ronggo. Itu anak Senopati dengan Nyai Roro Kidul. Tapi dan Raden Ronggo yang Sekti Madraguna ini meninggal dalam usia muda. Itu kata S. Hamintarjo dalam cerita Api di Bukit Menoreh. Tapi ini menarik kalau kita kaji. Saya sebagai orang yang DFC harus mengetahui sejarah terjadi tsunami tersebut. Sehingga setiap tahun dalam Labuan itu masyarakat Jawa ya kemudian nek Labuan kaduan, aku dari Labuan ning wit ringin ngono wae. Setiap malam Jumat bakar menyan. Setiap bakal Jumat itu merupakan ketundukan masyarakat Jawa terhadap gugon Tuhan yang oleh Kiai Dahlan disebut tahayul, sehingga masyarakat Jawa sebenarnya masih tertanam nilai-nilai seperti itu ramah maju. Itu dipelihara oleh Belanda penjajah ben masyarakatnya bodoh. Tahayul hayal yuhayyul tahayul, hayalan yang dibenar-benarkan. Itulah gugon Tuhan yang oleh Kiai Dahlan ini yang menyebabkan masyarakat bodoh. Apalagi setelah Kiai Dahlan kemudian datang dari haji, ketemu teman-teman para ulama di seluruh dunia, luar biasa Islam yang diajarkan Kiai Rasulullah aslinya seperti ini, tapi sampai Jawa campur baur. Maka Kiai Dahlan kemudian nek ngono sing salah dudu masyarakat. Sing salah sapa? Inilah Dahlan perusak agama Islam karena tidak mampu mengajarkan Islam benar kepada masyarakat. Jadi jangan salahkan masyarakatnya. Kalau masyarakat berjauhan dilalah pada yang salah, sing salah Muhammadiyah Rasul didik. Kan mestinya seperti itu, jangan sampai kita gampang. Bahkan bila mengumpulkan para ulama di Serambi Masjid Gede menyampaikan keprihatinannya. Para ulama juga sobat sing salah. Inilah Dahlan ulama su yang tidak mampu mengajari kebaikan. Ini pelajaran yang luar biasa bagi kita semuanya. Sehingga Kiai Dahlan tidak menuding orang lain, tapi menuding dirinya sendiri. Maka Kiai Dahlan mengatakan, marilah sekarang mengajak para ulama mengakui bahwa ulama usuh, ulama dajjal ialah diri kita ini. Dan saya Dahlan termasuk ulama usuh yang merusak agama Islam. Kiai lain kok si Kiai Dahlan menuduh diri sendiri, kan Kiai nggak marah. Kerusakan rakyat disebabkan kerusakan pemimpinnya atau kerusakan penguasanya. Kerusakan penguasa disebabkan kerusakan ulama yang tidak mampu memberikan nasihat yang benar. Kata Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar Hujatul Islam. Kalau kita tidak bisa memberikan masukan yang benar, nyuwun sewu kalau nanti pimpinan cabang soal kepada bapak-bapak camat, bapak dan Rahmil atau Polsek memberikan masukan, mau diterima dengan baik. Insya Allah pimpinan cabang hasil musyawarah ini juga merupakan tujuan-tujuan pendidikan yang baik. Ini menjadi penting kerjasama pimpinan cabang dengan Forkompinca. Pasti beliau-beliau juga pengen masyarakat Pejawaran ini menjadi masyarakat yang sejahtera, maju pendidikannya. Inilah yang menjadi maka Kiai Dahlan juga kemudian menyadari. Maka kemudian seperti saya matur tadi, bagaimana Islam ini bisa menjadi Islam yang al-istiraqiyah Islamiyah, hidup semua sesuai dengan Islam. Ada satu surat ayat yang menjadi menarik dalam surat At-Taubah ayat 34-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari waruhbani la ya'kulu amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah waladina yaknizuna dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashiru bi adzabin alim yauma yuma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha khibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadku
ma kuntum taknizun. Kiai Dahlan ngendika, bukan ayat ini bukan ngendika Kiai Dahlan, tetapi Kiai ngendika membacakan ayat ini. Coba kita lihat, ya ayyuhalladzina orang-orang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang Yahudi, orang-orang pendeta Yahudi dan para rahib ruhbani, para rahib Nasrani, saya tidak menunjuk soal agamanya, ada sebagian orang-orang yang memakan harta dari orang-orang dengan jalan yang batil. Itu berarti ada juga alim ulama yang memakan data dengan cara yang batil. Kita jangan nuduh orang lain dulu, tetapi kita mengambil iktibar, mengambil contoh dari orang-orang yang dikatakan alim tetapi memakan harta dengan cara yang batil. Dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan atau menimbun atau menumpuk emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka fabashirhum, gembirakanlah mereka dengan siksa yang sedih, yang siksa yang pedih sakitnya. Pada hari dibakarnya harta benda tadi dalam neraka api jahanam, lalu dibuat menyetrika dahi mereka, rusuk dan tubuh mereka, sambil Allah berkata, inilah harta benda yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah apa yang kamu simpan. Saya matur ini ya roto gedek gitu ya, karena saya termasuk orang yang beriman giliki ayat ini. Karena apa? Kalau kita menyimpan harta hanya untuk diri kita sendiri, itu batil, apalagi mencarinya salah. Karena menurut riwayat ada tokoh-tokoh agama yang menyalahgunakan agamanya, mengumpulkan data. Nyun sewu, sekarang dari isu, siapa yang dari isu? Menyimpan data ratusan triliun, rekeningnya ratusan, itu yang ketika menteri loh, kan saya seorang ulama pondok besar, hartanya ratusan triliun, punya rekening ratusan, tanahnya ratusan hektar atau ribuan hektar bahkan. Itu kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan, Allah akan mengganti emas perak itu dengan setrika yang akan menghancurkan kepalanya, tubuhnya di akhirat nanti. Ini bagi Kiai Dahlan menggetarkan hati Kiai Dahlan. Maka ibu bapak pasti pernah mendengar siang-siang Kiai Dahlan tabuh kentongan. Siang-siang Kiai Dahlan tabuh kentongan. Kemudian datang orang-orang, wonten napa Kiai? Aku arep ngedol barang-barangku. Lho wonten napa? Aku butuh, padha kaget. Maka Kiai Dahlan mengeluarkan meja kursi di halaman rumahnya. Orang-orang para juragan batik di kaum pada membeli, dibeli harta apa, ada yang beli kursi, ada yang beli mejanya, almarinya dibeli oleh orang-orang kaum. Terus pas datanya setelah uang terkumpul, nyuwun sewu Pak Kiai, Kiai Dahlan niki jare ajeng bingung napa to? Kiai Dahlan tersenyum, arep tanggo mbayari para guru Muhammadiyah sing do beberapa bulan belum dapat bayaran. Mereka telah berjuang di Muhammadiyah tetapi keluarganya kafiran. Kiai Dahlan merasa berdosa itu. Mendengar semacam itu, para juragan batik di kawasan, monggo Kiai Dahlan, uangnya saya tinggal, barangnya pun dikembalikan lagi pada Kiai Dahlan. Inilah bukti orang yang mendermakan harta jalan Allah tidak bakalan rugi. Allah akan memberi ganti yang luar biasa. Kan Kiai Dahlan tidak pernah berpikir bahwasanya kita nanti pasti akan membalikan. Tetapi ketika kita secara jujur menyatakan pentingnya berderma di jalan Allah, karena takutnya kita tentang ayat 34 surat At-Taubah ini, maka menjadi penting bagi pimpinan persyarikatan
Ketika persyarikatannya mempunyai harta, mempunyai amanah, itu nanti ditanya Allah. Maka kita mengenal sebuah masjid di Jogja, di Jokokan itu nggak pernah punya saldo, berputar terus. Masjid Al-Falah di Sragen juga berputar terus dananya pada umat. Ya, kita belajar semuanya itu. Tetapi yang menjadi penting, maka kenapa Kiai Dan kemudian mengatakan kepada anak cucunya, keluarganya, jangan cari penghidupan di Muhammadiyah, hidup-hiduplah Muhammadiyah, agar jangan sampai orang-orang Muhammadiyah itu, wah asik Muhammadiyah suki, iso nunut, bekerja layak mendapatkan maisha, mendapatkan nafkah, ya, tetapi jangan ngerogoti Muhammadiyah rumongso, wah kula wis berbakti di Muhammadiyah, apalagi aku kan duriah Kiai Dahlan, aku kan bapakku ketua Muhammadiyah. Ini yang nampaknya harus dipahami oleh kita warga persyarikatan. Bagaimana Kiai Dahlan sahabat yang lampau melepaskan semua hartanya. Ada lagi satu kisah, seorang murid Kiai Dahlan. Siapa beliau? Kiai Fahrudin. Pernah mendengar? Kiai Fahrudin itu putra dari Lurah Hashim. Sedikit cerita Lurah Hashim. Lurah Hashim itu seorang abdi dalam keraton yang hidupnya cukup waktu itu, kalau namanya lurah, mempunyai pelungguh tanah yang luas sekali. Cukup hidupnya itu. Tetapi beliau kemudian semua anaknya itu ada 6 atau 8, saya lupa. Itu semuanya dijadikan murid Kiai Dahlan. Karena rumahnya berdekatan. Yang bertanya Fahrudin yang pertama. Paling barat perempuan Hasimah. Yang laki-laki itu Fahrudin, Suja, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, yang keempat kakeknya Pak Muhammad Muqaddas. Agak lupa nama saya. 4 laki-laki, 4 perempuan. Ini bagi Ibu Aisyah harus bercermin pada putri-putri Lurah Hashim. Yang pertama Ibu Hasimah, yang kedua Ibu Bariyah. Kenal Ibu Bariyah? Ibu Bariyah itu ketua PPA pertama. Yang ketiga Ibu Munziah, yang keempat Ibu Walidah. Tapi Ibu Walidah bukan istri Kiai Dahlan. Punya 4 anak laki-laki, 4 perempuan, semuanya diwakafkan pada Muhammadiyah. Salah satunya Fahrudin. Fahrudin itu usianya nggak panjang, hanya sekitar 32 tahun meninggal dunia. Tetapi orang 32 tahun meninggal dunia, pemerintah memberi gelar pahlawan nasional. Itu kan nggak baik-baik. Karena Pak Fahrudin itu menghabiskan hidupnya untuk kesejahteraan masyarakat yang terjajah. Beliau menggerakkan buruh pabrik Madukismo untuk demo karena kesewenang-wenangan pemerintah Belanda. Suatu saat berkali-kali beliau dipenjara oleh Belanda. Sampai suatu saat istrinya Kiai Fahrudin itu matur, Mas Fahrudin, mbok leret dhisik, ngomah perlu ditoto. Kiai Fahrudin tergetar juga mendengar istrinya tadi. Dan dia kemudian punya satu putri bernama Siti Marhamah. Sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab, dia juga mungkin iya hartaku entek di Muhammadiyah. Kemudian Fahrudin matur pada Kiai Dahlan, saya mau pamit dari Muhammadiyah dulu. Keluarga saya butuh. Apa kata Kiai Dahlan? Fahrudin, apa bener nek kowe ora ning Muhammadiyah bojomu yo iso mangan, apa sih iso mangan? Jangan bojomu rene sak anake mangan ning omahku. Ini contoh pemimpin yang menuruti betul kebutuhan
anak buahnya. Kiai Mardhani menangis. Kiai Dahlan, saya tetap bermuhammadiyah. Karena yakin tidak mungkin keikhlasan yang bermuhammadiyah menyebabkan istri dan anaknya kafiran. Akhirnya Bu Marhamah ini menikah dengan putra Haji Hisham, mertos Haji Hisham. Ya ini kita harus ngerti sejarah ini. Kiai Hisham itu ketua PP Muhammadiyah ketiga setelah Kiai Ibrahim. Namanya Haji Ajam. Bu Marhamah dapat Haji Ajam. Putranya salah satunya Profesor Nur Rahman Ajam, anggota Majelis di PP Muhammadiyah, guru besar di UGM dan dokter-dokter putranya. Artinya apa? Dari doa Kiai Farudin yang meninggal dalam usia muda, merelakan harta perjuangan, Allah tidak menyia-nyiakan pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional. Ki Bagus Hadikusumo pahlawan nasional juga. Jarang loh sak keluarga 2 kakak beradik jadi pahlawan nasional. Itu karena ketulusannya memperjuangkan sehingga kemudian pemerintah mengakuinya. Ibu Munjiah, kenal nggak Ibu Munjiah? Kalau para perempuan muda sangat kenal Ibu Munjiah. Yang pada Kongres Perempuan beliau berpidato judulnya Derajat Perempuan. Itu masih zaman Belanda, pidato tentang derajat perempuan, pentingnya perempuan mendapatkan pendidikan. Kenapa Ibu Munjiah berani pidato seperti itu? Didikan Kiai Dahlan. Jadi yang perempuan itu Ibu Hasimah, itu putra-putra menjadi tokoh di luar negeri. Yang kedua Ibu Munjiah, itu Ibu Munjiah suatu saat diutus oleh Kiai Dahlan. Ada seorang ibu di Surabaya, suaminya digulis, kertas digulis. Suaminya itu tokoh komunis yang berjuang melawan Belanda, dibuang Pulau Digul. Sehingga istrinya ini yang komunis tadi kesulitan, stres. Kirim surat pada Kiai Dahlan. Dikirim ke Ibu Munjiah. Munjiah temani itu orang komunis. Bu Munjiah datang ke Surabaya menemani ibu yang ditinggal suaminya ditahan karena berjuang melawan Belanda. Dengan dakwah yang dilakukan Bu Munjiah sebaik-baiknya, perempuan tadi sudah masuk Islam dengan sebaik-baiknya. Dia sudah beragama Islam juga. Itu Ibu Munjiah. Yang ketiga Ibu Bariah. Ibu Bariah ini ketua pimpinan pusat Aisyah pertama. Kenapa bukannya Walidah yang ketua PPA pertama? Menarik loh itu. Kenapa bukan Nyai Walidah istri Kiai Dahlan, padahal yang mendirikan beliau? Karena lebih pintar Bu Bariah. Jadi Nyai Walidah disebut disini. Bu Bariah memimpin Aisyah, baru berikutnya Nyai Walidah istri. Ada Munjiah, ada Bariah, yang ketiga Siti Walidah, tapi Walidah yang lain. Beliau sudah menikah dengan Kiai Muslim, seorang fuqaha, seorang pedagang batik, yang dengan hasil kekayaannya menyumbangkan sebuah perjuangan Muhammadiyah. Itulah Lurah Hashim. Jadi kita bisa melihat bagaimana para founding fathers Muhammadiyah merelakan hartanya, bukan untuk anak keturunannya, tetapi semuanya digunakan untuk Muhammadiyah. Sehingga jangan sampai aku putune Kiai Dahlan, aku tak jaluk sitik, enggak ada. Maka dia mengatakan jangan cari hidup di Muhammadiyah. Sehingga kita bersama keluarga besar Persikatan juga mimpi. Saya kemarin ketemu dengan Profesor Muhajir Menko. Sebagai seorang menteri, tentu beliau punya penghasilan kan, yang ya lebih dari saya, lebih dari kita. Tapi apa kata beliau? Beliau putranya cuma 1, sekarang SMA mungkin. Beliau mengatakan aku wis cukup, aku punya duit, insya Allah sedang diunjuk ke anakku tekan S1. Baru kui tanggung jawabnya dewe, itu bisa golek dewe, wong aku jadi seperti itu. Jadi tidak kemudian numpuk harta untuk anak keturunannya. Itulah makna dari hiduplah Muhammadiyah. Kita tidak boleh kemudian menumpuk harta di pitung keturunan. Enggak. Anak kewajiban saya. Saya berkewajiban mendidik anak saya, menyuruh anak saya. Maka ketika anak saya sekolah sudah selesai S1, itu sudah
Berikutnya apa? Boleh duwe dewe. Itulah makna dari pelajaran Kiai Dahlan tadi. Maka ketika Kiai Dahlan mengatakan inilah dalam perusak agama, para ulama pada bingung. Kok malah Kiai Dahlan yang menyatakan dirinya? Maka tentang ayat atau tadi Kiai Dahlan mengatakan, bagaimana pendapat Kiai Dahlan ayat tadi? Ayat ini bersifat umum, tidak hanya mengancam orang yang tidak zakat. Berzakat wajib, tapi berzakat saja tidak cukup. Aku zakat kok di TJ turah, itu berarti masih ada kewajiban yang lain. Bagaimana tidak seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat dekat dengan Rasulullah, ketika Rasulullah menyatakan kita mau berperang jihad fisabilillah, Abu Bakar, Umar, berapa mau urun? Umar bin Khattab, aku serahkan separuh harta saya untuk Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq orangnya sangat bijak, pelan. Ya Rasulullah, aku serahkan seluruh hartaku untuk perjuangan umat Islam. Apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Alhamdulillah, saya masih punya Allah dan Rasulnya. Apa yang tidak, apa yang lebih dari nilai Allah dan Rasulnya. Karena apa? Ada iman. Gak akan orang miskin karena dia berderma. Sehingga enteng. Umar bin Khattab, wah nek karo Abu Bakar aku rata iso menang. Abu Bakar orang yang yakinnya pada kebenaran Islam dan Rasulullah luar biasa. Dia menyerahkan harta semuanya, nggak bakal miskin. Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah, membeli logistik dalam jumlah yang besar dari Yahudi. Ketika terjadi paceklik di Madinah, harga melambung tinggi. Dibelinya beras tadi bukannya kemudian didol dengan harga mahal. Kan kecenderungan orang seperti itu. Sekarang ini mumpung larang tak boleh enggak? Utsman bin Affan membeli logistik gandum dari Yahudi dan kurma, kemudian dibagikan kepada masyarakat Madinah yang sedang paceklik. Ketika sudah kekeringan, seorang Yahudi punya sumurnya mahal kalau mau mengambil air. Oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sumur itu dibeli, dan siapapun yang mau mengambil gratis. Sumur itu sampai sekarang masih sumur Umar bin Affan. Kalau dihitung berapa nilai jariah yang Umar bin Affan, tentu lebih banyak dari sekedar harga waktu itu. Inilah karena orang yakin kepada kebenaran agama Islam, kebenaran Allah. Maka terus Kiai Dahlan juga yakin anak turunku nggak bakal miskin kalau sekedar hanya untuk hidup. Maka ini hidup di dalam Muhammadiyah itu artinya jangan menyimpan harta berlebihan untuk kepentingan diri dan anak keturunan. Saya nyuwun sewu, Allah menganugerahi saya, sekolah saya pas-pasan hanya S1. Jujur saya punya istri, ya alhamdulillah ikut kerja, saya sekarang sudah pensiun juga, bantu-bantu di Aisyah. Anak saya 4, cucu saya itu sudah punya cucu. Alhamdulillah Allah menganugerahi saya, cucu saya 16. Saya bersyukur betul itu. Itu kekayaan saya sekaligus tanggung jawab saya. Ini cucu saya yang paling gede, baru saya mau pamit, yang besok tanggal 24 saya mau ke Turki bersama para relawan untuk berbakti di pengungsi Suriah. Dia akan mengajar dalam kurun waktu tertentu di anak-anak Suriah. Saya tanya, namanya Hasnan, kok gue mantep anak Suriah yang ngopo? Mengikuti jejak almarhum ayahnya. Karena ayahnya itu dulu berkali-kali ke Timur Tengah, ke Suriah, membantu para pengungsi. Anaknya, ayahnya sudah meninggal ketika COVID kemarin. Anaknya semangat betul. Yang saya disangoni, Bopo mau tak belikan buku
ditulis nanti di sana untuk dibagikan kepada anak-anak pengungsi yang hidupnya pengungsi Suriah dan pengungsi Palestina yang hidupnya sangat terluka-luka, mereka harus belajar. Ya itu kan saya tuh terharu juga, ya tuh khawatir, saya itu baru usia 18 tahun, besok bersama sekitar 25 orang akan berangkat ke Turki. Nah itulah salah satu hal yang kemudian bagaimana mendidik anak cucu kita untuk tidak menggantungkan akulah cucu nek yang dia menoleh enggak, aku kan cucu nek kayak oleh sawape enggak. Kita hormati para dzurriyyah Rasulullah, tetapi bukan berarti kemudian kita memuja-muja dan mereka mendapatkan hak lebih enggak. Ini menjadi penting dalam pemahaman Muhammadiyah. Ibu bapak yang sangat saya muliakan, sehingga kemudian kita mengatakan dalam ayat tadi, marilah kita pikirkan ayat yang sangat penting ini. Marilah kita perbarui tauhid kita. Wahai para ulama dan umat Islam, marilah berkumpul kembali di bawah bendera kalimat tauhid, bendera Muhammadiyah. Asyhadu alla ilaha illallah, kalimat tauhid. Kenapa Kiai Dahlan meyakini bendera Muhammadiyah yang digambar oleh Kiai Siraj? Karena tauhid adalah dasar kehidupan kita. La ilaha illallah, tiada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Semua persembahan selain Allah kita tolak. Ia hanya satu yang kita cintai dan ditakuti, yang ditaati, yang nanti bisa diminta pertolongan. Ibu bapak pernah minta pertolongan pada Allah? Pernah nggak? Dalam sholat kita tidak pernah berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah menyembah, hanya padamu mohon pertolongan. Itu kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, menghadapi kesulitan apapun, yakin Allah pasti menolong. Apalagi masih kita mulai intan jumlah yang surkum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Karena kita yakin la ilaha illallah, Allah yang minta kita pertolongan. Keyakinan itu akan menumbuhkan semangat bermuhammadiyah dengan sebaik-baiknya. Sehingga dia telah mengatakan, sungguh keadaan hidupku tidak untuk siapapun, melainkan untuk beribadah pada Allah, mengabdi kepada Allah sendiri dengan ikhlas, tidak mengharapkan sesuatu kecuali ridho Allah. Kalau sudah menggapai ridho Allah, apa sih yang kita butuhkan itu? Ikhlas. Akar katanya menurut ikhlas, saya nggak betul bahasa Arab. Saya tanya anak saya yang berbahasa Arab. Ikhlas itu akar katanya kholaso. Kholaso itu artinya murni, tidak tercampur sesuatu. Air minum yang ibu bapak unjuk minum tadi, air murni atau tidak? Warnanya colorless, tidak berat, tidak berwarna. Rasanya tasteless, nggak ada rasanya. Baunya odorless, nggak ada baunya. Murni tidak. Mau dibaos namanya saja air mineral, pasti ada campuran mineral. Tetapi lidah kita nggak mengerti. Hanya alat-alat laboratorium yang canggih bisa mengetahui ada kandungan mineralnya yang kita butuhkan. Demikianlah ikhlas. Saya ngomong ikhlas, omongannya si Budi. Yang mengerti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat bisa nggak tahu. Malaikat itu mencatat apa yang kita lakukan. Di yaumil hisabnya ada sebuah kisah. Ketika seseorang datang membawa rapot catatan para malaikat, kan malaikat mencatat semua perilaku kita. Sholatnya rajin, puasa rajin. Ketika diserahkan, lah kata Allah, ditolak. Loh kenapa? Dia sholat, dia ibadah bukan karena keikhlasannya. Maka ikhlas itu sesuatu yang harus terus-menerus kita pelajari. Betul sesuatu yang sangat tidak sederhana ikhlas itu. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun belajar ikhlas lama tentu sama Rasulullah.
Umar bin Khattab yang kekuasaan dalam khalifah luas sekali, beliau juga tidak menggunakan pakaian apa-apa. Suatu siang dia berpakaian ala kadarnya, duduk di bawah pohon kurma, memikirkan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Suatu saat ada badai padang pasir, thunderstorm. Di masjidnya orang semuanya takut masuk di rumahnya masing-masing. Utsman bin Affan melihat minjing dari jendela. Seseorang lari-lari mengejar unta kecil. Setelah badai reda, orang tadi berjalan terbungkuk-bungkuk menuntun untanya. Utsman bin Affan kaget banget. Ya Allah, siapa yang tadi? Khalifah Umar bin Khattab yang kuasanya seluruh jazirah Arab, bahkan sampai ke Eropa. Unta kecil tadi diselamatkan. Ditanya oleh Utsman bin Affan, ya Umar bin Khattab, kenapa kau mempertaruhkan nyawamu hanya menyelamatkan unta kecil? Apa kata Umar bin Khattab? Wahai Utsman, unta kecil ini adalah milik Baitul Mal. Apa yang akan saya jawab kalau nanti Allah bertanya, Umar khalifah, kenapa kau tidak menyelamatkan unta kecil milik Baitul Mal? Maka saya harus merelakan nyawa saya di tengah badai gurun hanya menyelamatkan. Itu menunjukkan tanggung jawab seorang pemimpin yang yakin pasti nanti akan menghadapi hisab. Sehingga Umar bin Khattab luar biasa. Inilah yang berkaitan juga seperti itu. Menjadi pimpinan Muhammadiyah itu amanat. Kalau dia amanah, insya Allah surga akan terbuka dengan sendirinya. Tetapi tanggung jawabnya tidak kecil. Saya memberikan contoh-contoh ini untuk menjadikan bekal kita. Saya ketika ditunjuk menjadi pimpinan salah satu bidang persyarikatan, ditelepon saya setelah Muktamar Jogja oleh Pak Rosata, oleh Pak Agung Danato. Mas Budi jadi ketua LPB ya. Kok saya dipilih? Iki rapat memutuskan. Ya pun bismillah makirong tak boleh kaca sing do ngewangi. Setelah Muktamar Makassar ditelepon lagi, Mas Budi sampean diminta lagi melanjutkan jadi ketua LPB. Saya mikir, maka periode ketiga saya sudah nggak tahu. Tiba-tiba Pak Haidar ngendika, Mas Budi wis diputuske rapat, kowe ketua FDMC neh jenenge ganti LRP. Pak Haidar ini yang terakhir ya. Maka sekarang saya jadi ketua LPB bukan karena saya paling pintar, enggak. Saya sangat mengerti. Wakil saya Mas Naibul Umam yang dari Jawa Tengah, putranya Pak Purwokerto siapa? Ketua PWM yang dulu. Itu jauh lebih pintar dari saya. Saya senang. Ada lagi wakil ketuanya juga, Mbak Imun, salah satu tokoh pimpinan pusat Nasional Malaysia, Kopimun, jadi wakil ketua juga. Tapi saya bilang, saya masih butuh yang lain. Saya ambil namanya Dewan Pengarah, Mbak Rahmawati Hussein, tokoh internasional. Dia adalah salah satu tokoh di PBB, sekarang saya ambil menjadi Dewan Pakar. Ada juga Dr. Wafid, itu cucunya Kiai Wardan Dipaningrat, Ketua Majelis Tarjih. Sekarang dari doktor di Kementerian SDM, dari staf Dirjen di sana. Saya ajak juga, mereka berkata, Bismillah Mas Budi, aku melu kewangi. Jadi teman-teman saya jauh lebih pintar dari saya. Saya ini katakan, saya ini bukan ketua FDMC, ketua, tua-tua wae. Tapi tetap saya bertanggung jawab atas sama ini. Maka menjadi penting bagi kita bersama dengan memahami itu. Sehingga kemudian kita menjadi tahu apa yang harus kita lakukan di dalam bermuhammadiyah ini. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, kalau tadi kita seperti itu, maka kemudian kita tularkan pelajaran kita ini. Kata Kiai, kita sebagai Muslim hendaknya berbudi mulia, pemurah, dermawan, suka berbuat jasa, sabar, pengampun, penyayang, dan punya apa? Empati yang luar biasa. Tetapi pemberani, pembela jalan Allah. Itu pengennya kita seperti itu. Maka hidup-hiduplah Muhammadiyah.
Karena kita berjuang di Muhammadiyah dengan segala kesungguhan, menjunjung setinggi-tingginya kalimat Allah. Kita suka berkawan dan bekerja dengan siapapun. Orang Muhammadiyah harus mau bekerja sama dengan siapapun sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Maka saya, alhamdulillah teman saya juga banyak. Sebagai ketua LLRB atau FDMC, saya berkawan dalam namanya HFI, himpunan ya. Jadi HFI itu Forum Humanitarian Forum Indonesia, sebuah kelompok yang berbasis kemanusiaan dari berbagai agama. Ada dari Nasrani, ada dari Buddha, Sarati Siji. Kita kerjasama untuk urusan kemanusiaan. Maka ketika terjadi bencana di Lampung, dulu pernah ada di Lampung sebuah bencana musibah sosial. Ada kasus konflik masyarakat Islam Lampung dengan masyarakat Bali yang ada di Lampung. Itu sekitar tahun 2013. Kami datang ke Lampung, diejek oleh orang-orang Muhammadiyah Lampung. Ngapain datang di lorong Bali barang? Saya tersenyum. Orang Bali itu manusia juga yang wajib kita bela hak hidupnya. Meskipun dia non Muslim. Saya bingung caranya. Saya ajak anak-anak Muslim, saya ajak anak-anak Bali tadi main bareng. Wong tuane glek-glek, gini anaknya dhewe rukun. Wong tuane kok do kere-keran. Alhamdulillah sekarang mereka rukun, Muhammadiyah membina mereka. Ketika terjadi bencana Rohingya, saudara-saudara kita di Myanmar, kaum muslim diusir, dihinakan oleh orang-orang Buddha di Rohingya. Kita datang ke Rohingya, datang membantu Rohingya, juga membantu masyarakat Buddha di sana. Sebab kalau yang dibantu hanya Rohingya, nanti masyarakat Buddha juga repot. Kita bentuk pasar bersama. Ternyata kebutuhan kemanusiaan yang Rohingya ini pinter tani, yang masyarakat Buddha pinter dagang, gabung ternyata sekarang menjadi cukup terang di Myanmar meskipun belum tuntas. Tetapi itulah salah satu pokok persoalan dalam kehidupan dunia. Kita harus bisa berkawan dengan siapapun. Ingat, dalam kepribadian Muhammadiyah, 10 sifat Muhammadiyah, bekerja dengan siapapun dalam urusan kemanusiaan. Seabad yang lampau, Gunung Kelut meletus 20 Mei tahun 1919. Jogja gelap gulita. Orang pada takut. Belum ada WA loh ya, ngerti apa. Matahari mencorong merah. Orang pada itu mendarani hari kiamat. Untunglah ada seorang murid dan bernama Sujak. Sujak langsung lari ke kantor polisi, kantor Opas di Kupasan. Tanya, ini ada apa? Dijawab, Gunung Kelut meletus. Sujak berpikir, nek Jogja koyong ini dari Bani Jawa Timur yang dekat Gunung Kelut. Maka Sujak matur Kiai dan Kiai, saya tak berangkat ke Gunung Kelut. Ngopo? Membantu mereka yang kena korban bencana. Kiai dan tanya, sing kok bantu ki sapa? Apa jawabnya? Semuanya yang menderita. Tidak perlu saya tanya agama mereka apa, tidak perlu saya tanya Muhammadiyah atau bukan. Tapi kalau perlu dibantu, dibantu. Inilah yang sekarang terkenal menjadi semangat PKO yang terus kita hidupkan. Semangat penolong kesengsaraan umum. Orang Muhammadiyah harus menjadi rahmatan lil alamin. Ini semangat menolong sesama siapapun. Tahun 13 atau 14 saya datang ke Jawa Timur. Mungkin Ibu Bapak pernah mendengar konflik Syiah di Sampang. Terjadi konflik Syiah di Sampang. Orang-orang Syiah dikejar-kejar karena konfliknya macam-macam sebelumnya, tapi kemudian terjadi konflik. Oleh pemerintah mereka dievakuasi di sebuah hall, sport hall. Kita membantu di sana sport hall. Itu apa? Pendidikan dan kesehatan. Ternyata selama sport hall juga masih diancam.
Ada seorang perempuan namanya Mbak Siti, orang Madura Syiah, kakinya sampai membusuk, kena celurit. Mereka diungsikan oleh pemerintah di Sidoarjo. Yang sakit mau dibawa ke rumah sakit, ditanya BPJS-nya mana, KTP-nya mana. Lah ngungsi masa bawa KTP, padahal kakinya semakin membusuk. Akhirnya oleh teman-teman MPFC dia diculik, istilah saya, dibawa ke rumah sakit Muhammad Lamongan, dioperasi sampai sehat. Dan Mbak Siti ini waktu masuk usia SMA menjadi pengajar anak-anak SD yang ada di situ, dibantu oleh teman-teman IMM dari Universitas Muhammadiyah Surabaya dan Malang, membantu mengajar. Alhamdulillah sekarang di Camp Sidoarjo itu sudah nggak kelihatan syiahnya. Oleh teman-teman yang lain dibantu ekonominya, biaya bekerja, sekarang sudah lepas. Bahkan mereka sebagian sudah kembali ke Sampang. Saya ditanya, Mas Abdul, kurang gawean dadak marahi cah Syiah, dibantu. Mereka manusia yang secara hukum kemanusiaan sesuai tuntunan agama Islam harus dibantu. Ibu bapak tentu mengenal salah satu surat dalam Al-Quran, Al-Ma'un. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah melihat orang-orang yang mendustakan agama? Siapa? Ialah orang-orang yang menghardik anak yatim dan orang-orang yang menolak memberi makan orang-orang miskin. Enggak ada kata miskin iman atau miskin Islam, enggak, yatim, semuanya aja. Kalau kita nggak mau membantu orang miskin apapun agamanya, kita termasuk orang yang mendustakan agama. Inilah yang diajar oleh Kiai Dahlan Sembilan sejak. Maka berdirilah bahagian PKO yang sekarang menyebar menjadi rumah sakit PKO, menjadi panti asuhan sebanyak-banyaknya. Itu adalah karena apa? Keinginan menolong orang siapapun dia. Bahwa soal agama, lakum dinukum waliyadin. Agama bisa beda. Kita yakin dengan kebenaran agama kita, maka kita nggak perlu takut, kita pede kok. Saya bergaul dengan orang Muslim, enak-enak saja. Teman saya juga banyak. Saya diundang kemarin, Presiden meresmikan rumah sakit yang suci, Buddha Suci. Saya ke markasnya, mereka diundang. Saya datang ke gereja di Jakarta, gereja besar. Duhur pas break, Pak Budi, ruang sholatnya di situ ya. Maaf ya, ruang sholatnya bukan sholat tapi bersih kok, insya Allah. Mereka memberikan untuk sholat. Karena mereka hormat pada saya, memberikan tempat sholat. Saya pernah diundang mewakili Muhammadiyah di Manado, sebuah gereja besar, pada acara World Humanitarian Forum, Hari Kemanusiaan Sedunia. Saya diundang. Untuk apa? Menceritakan ajaran Islam tentang kemanusiaan. Saya ceritakan bagaimana umat Islam menolong sesama manusia tanpa pernah bertanya agama mereka apa. Akhirnya apa? Ada seorang pendeta namanya Victor tanya pada saya, Mas Budi, saya mau datang ke Jogja. Mau apa? Belajar fikih kebencanaan. Saya akan ajak 100 pendeta dari Asia Pasifik. Bener enggak Buya? Bener Mas Budi. Saya ke Jogja tanya pada Mas Tarje, Pak Profesor Samsul Anwar, Prof, ini akan ada tamu 100 orang, profesor doktor se-Asia Pasifik, mereka pendeta non Kristen. Untuk apa? Akan belajar fikih kebencanaan. Benar beberapa bulan datang, kemudian mereka datang, saat tamunya di Wadir bersama Dalam. 100 orang tokoh-tokoh dunia datang ngaji fikih kebencanaan. Nah, kemudian saya minta buku fikih kebencanaan saya terjemahkan dalam bahasa Inggris. Dan mereka mengagumi. Luar biasa Islam mengajarkan. Dalam agama Katolik diajarkan pentingnya menolong orang-orang yang sengsara. Tetapi Islam tidak hanya itu. Mengajak mereka yang belum terkena bencana agar nanti menjadi masyarakat yang tangguh. Bahkan setelah bencana selesai, mereka kita bina. Sehingga orang Katolik diumatkan, wah komplit dunia Islam ini tanpa bermaksud saya menghina mereka, mereka mengakui sendiri. Maka kita bergaul dengan non-Muslim harus pede. Kita tidak menghina mereka, tapi kita sama dalam konteks kemanusiaan. Itulah yang diajar oleh kita. Sehingga kita mengatakan, wahai para ulama dan pemimpin Islam di seluruh Indonesia, telah datang saatnya kita wajib
mempertahankan soal-soal kekayaan dan kemiskinan, sehingga semua merasakan nikmatnya Allah sampai hilang dan lenyap segala penindasan serta semua kezaliman. Itu adalah Islam. Ketidakadilan kita singkirkan, sehingga semua orang merasakan Islam rahmatan lil alamin, sehingga orang mengatakan alhamdulillah niki Muhammadiyah kuat, sehingga saya yang non muslim pun juga ikut mendapatkan kebaikannya. Kita ingin Muhammadiyah seperti itu. Saya yakin Forkom bisa akan mendukung semacam itu ya. Kita ingin suasana di Bejawari masyarakat sejahtera, menjalankan amal ibadah sesuai keyakinan masing dengan enak. Soal ibadah lakum dinukum waliyadin, kehidupan bersama kita bina. Di NTT saya datang di Sika namanya, ada seorang tokoh di Sika, tokoh muslim itu kemarin mendapatkan obat dari Ma'arif. Siapa yang mengantarkan dia? Para pendeta dan pastor dari NTT mengantarkan Buya Rosidi. Orang menyebut dia dan dia bukan orang Minang. Orang Kristen dan Katolik hormat betul pada dia. Semuanya gembira. Karena apa? Di rumahnya dia membantu masyarakat muslim. Dia dihormati. Ketika ada gunung kecil di Pulau Nusa Tenggara Timur itu mau meletus, MDMC datang ke sana membantu masyarakat. Di lereng gunung itu ada gereja. Kita datangi gereja itu. Pendetanya perempuan itu ngomong, baru kali ini ada petugas kesehatan datang ke sini, bukan dari Puskesmas, tetapi dari Muhammadiyah. Kita bersyukur. Jayapura banjir besar, MDMC datang ke sana. Dokternya perempuan, Dokter Jukiah dari Lamongan. Begitu turun dengan tim kesehatannya berjilbab, orang Papua, seorang tokoh Papua mengatakan, Mbak, kok bahasa saya ya, kok Anda mau-maunya datang ke sini? Pasti repot, biayanya mahal, membantu kami yang bukan muslim. Dokter Sejahtera, itulah kami dari Muhammadiyah, harus membantu siapapun yang membutuhkan bantuan kami. Jadi bagi kita bersama, kita hidup bermasyarakat dalam masyarakat Indonesia yang memang kita akui macam-macam. Muhammadiyah sebagai ormas besar, nanti bersama Nahdlatul Ulama, marilah kita gerakkan bersama-sama dalam suatu kemanusiaan. Kita kerjasama dalam hal yang memang bisa kita kerjasamakan. Aisyah, Nasihatul Aisyah, IPM, IM, Tapak Asuci, semuanya bergerak bersama-sama. Ini yang kita inginkan. Karena hidup di dunia, kita tidak hidup di akhirat. Tetapi nanti kita di masjid, kita bina roh tauhid kita. Jadi kita kan gitu. Nah, demikianlah karena sudah jelang umur, sedikit catatan saya kurang satu jam saya sampaikan. Inilah makna dari pesan Kiai dalam hidup bilah Muhammadiyah. Artinya jangan sampai kita ngerogoti Muhammadiyah untuk kepentingan diri dan anak cucu kita. Insya Allah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Allah itu Maha Rozak. La rozak ilallah. Enggak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Perantaranya bisa macam-macam. Tapi rezeki dari Allah. Maturun kurang lebih mohon maaf. Astagfirullah. Dan sebagai lembaga dari penjara, kita ajak masyarakat Pejawaran menjadi masyarakat yang tangguh. Kalau Nasihatul Aisyah kemarin temanya dalam bilang adalah perempuan muda yang tangguh mencerahkan peradaban bangsa. Jadi kita cegah stunting dan sebagainya sehingga masyarakat menjadi sejahtera dan tercerahkan. Matur nuwun kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Faukon AMD, kepadanya dipersilakan. Falcon.
Pak Fokon tidak berpojok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bapak Budi, Bapak Sobri dan Mbak Tiro beserta Bapak dari Forkopimcam untuk berdirinya kami di sini untuk memimpin doa. Mudah-mudahan ini menjadi penutup yang baik untuk kita semuanya di acara pembukaan musyawarah cabang Muhammadiyah Jawaren. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita menundukkan hati, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita, kebaikan anak-anak kita, kebaikan masyarakat kita, kebaikan bangsa kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunyana akbar hamina wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatika waltaqat ala ta'atika wa tawahhadat ala da'watika wa ta'ahadat ala nusrati syari'atika fawathiq Allahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa mla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamil tawakkuli alayka wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, telah sampailah kita pada penghujung acara Pramusyawarah Cabang Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pejawaran. Marilah bersama-sama kita akhiri dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rabu tapi pinaknya. Terus tidak dingin. Orang pengumuman tuh ya. Aku boyo udah dua kabeh. Payai tidak lagi boten. Dan Boten. Oh, anak wingi kegiatan. kalau wingi ada wingi. Pengumuman untuk Nginep sewengi ya gini. peserta musyawarah cabang yang insya Allah nanti akan dilaksanakan mulai habis